Baik, sebagai kata sambutan dari Majelis Ulama Indonesia, saya sebagai ketua mengatakan pertama-tama terima kasih kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia yang telah berupaya melaksanakan acara ini. Juga tentu kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia. Demikian juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang berhadir pada kesempatan ini. Saya perlu sampaikan bahwa salah satu pilar di dalam keberhasilan seseorang atau keberhasilan suatu umat itu apabila berhasil mereka meraih kesuksesan dalam ekonomi. Itu tidak bisa kita lepaskan, baik ya tentu masa periodik Nabi SAW, mereka yang ahli dan ulung di dalam berdagang di Madinah setelah hijrah. Mereka memegang kendali bukan hanya kekuasaan tapi ekonominya. Juga di pada Khulafaur Rasyidin kita tidak terlepas daripada itu, apalagi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sampai zaman Utsman radhiyallahu taala anhu ajma'in dan zaman khalifah-khalifahnya. Salah satunya kita tidak usah jauh-jauh, yang dekat dengan Indonesia seperti India. Kenapa pernah tentu umat Islam menguasai 800 tahun di sana. 800 tahun itu bukan suatu hal yang ringkas ataupun yang pendek waktunya. Itu karena ditopang dua hal. Pertama tentunya adalah kekuasaan Islam saat itu sangat kuat. Yang kedua ekonomi dan pembangunan konstruksi, baik konstruksi yang fisik dan non fisik sangat menonjol di India. Bahkan saya pernah di sana, orang India itu mengatakan di zaman modern ini untuk menyampaikan surat saja di zaman dulu, di masa kerajaan Islam di sana lebih cepat, hanya menggunakan kuda dan sampai ke New Delhi. Bahkan sebelum internet tentu datang tentu ya. Tapi itu menunjukkan dari bangunan-bangunan ada di sana, Red Fort atau yang kenal-kenal, Agra Fort, ada Taj Mahal, kemudian ada tentunya di sana kalau di Cina kita sebut ada seperti pagar tembok Cina panjang. Di India pun ada juga tembok yang sangat panjang, cuma memang perawatannya tidak seperti di Cina. Dan itu saya sudah sampai ke tempat itu dan luar biasa. Dari peradaban Islam itu tentunya sungguh kita lihat keberhasilan itu tidak terlepas daripada kekuatan ekonomi. Saya kira untuk sambutan saya tidak perpanjang karena ini menyangkut masalah ekonomi dan ada ekonomi syariat dan ada hukum Islam. Kita nanti membahas sedikit tentang hukumnya jual beli melalui via internet supaya kita tidak salah kaprah. Namun sebelumnya dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, acara hari ini ya kita buka dengan membaca resmi, kita buka dengan mengucapkan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu sampai situ masih satu titik, masuk nanti titik berikutnya, nampaknya 3 titik baru nanti selesai untuk saya. Yang kedua ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang hukum jual beli via internet. Wah, ini maraknya sebenarnya dimulai sudah ada dari dulu jual beli itu dengan katakan umpamanya melalui fax, tapi masih dalam skala kecil, atau digunakan melalui surat, kemudian meningkat melalui dengan telepon ataupun melalui handphone, sehingga kita bisa bertelepon. Dibahas ulama juga pembahasan itu, boleh atau tidak boleh, ini akan kita bahas. Kemudian meningkat lagi
kemajuan teknologi ataupun digital, maka ada namanya messenger, ya kan? Melalui messenger itu sudah tentu lebih modern lagi, bisa dengan elektronik ditulis, bisa juga dengan telepon. Kemudian melalui internet, bertambah lagi. Mulai internet ini mulai dibahas ulama, ya tentu paling intens itu mulai 2002, karena internet ini kalau tidak salah, ya saya pun main internet di awal-awal buka internet, tapi sulit karena masih menggunakan bukan menggunakan Android, tapi paling tidak komputer, dan itu pun menyewa. Nah itu kalau nggak salah tahun 99 lah, ya kan? Betul tidak ini? 1999, karena saya tahu 1998 handphone pun masih satu-satu orang. 1997 yang saya tahu orang Indonesia di Syria memiliki handphone satu orang, anak staf di sana, ya namanya Muhammad Arif, entah di mana sekarang, dia punya handphone bisa. Nah itu tahun 97. Kemudian 98 satu-satu orang kawan-kawan kita memiliki handphone. 99 sudah mulai banyak, apalagi di Saudi Arabia, walaupun tidak di situ adanya alat ini, tapi lebih dulu di sana ketimbang yang menciptakannya sendiri, meluas karena memang faktor ekonomi ataupun kebutuhan. Lalu naik lagi, ya masuk tahun 2000 kalau nggak salah, baru ada namanya bisa kita melihat melalui layar. Bisa layar, ya kan? Bukan berlayar, dari layar itu bisa kita berbicara, telekonferensi, telewicara melalui layar. Sehingga itu baru di zaman itu, ya di Indonesia dimulai di zaman SBY. Saya masih ingat beliau melakukan telewicara langsung dari Indonesia dan musyawarah dengan parlemen Indonesia, parlemennya, dan ada menterinya di Amerika lagi kunjungan, maka dia di Indonesia. Kemudian dibuatlah sedemikian rupa di zaman di saat itu. Kemudian tentu berkembang. Sekarang ini setiap orang bisa melakukan itu. Intinya apa? Intinya di sini harus sesuai dengan hukum syariat, jangan nanti terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan kita berdosa secara hukum dengan menggunakan jual beli atau digitalisasi dalam transaksional yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu kita bahas sedikit dengan ringkas. Kita sepakat bahwasanya yang difatwakan nanti supaya bisa, bahwa jual beli itu melalui internet itu sudah dibahas ulama, mayoritas ulama membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat ataupun syarat-syarat tertentu. Bagaimana? Yang pertama, benda yang dijual harus sah diperjualbelikan. Ya, apa yang sah diperjualbelikan? Najis tidak sah diperjualbelikan menurut hukum Islam, babi tidak sah diperjualbelikan. Sama dengan transaksional, dengan langsung tangan ke tangan. Namun ini melalui melalui internet misalkan. Ya, sah apabila dan itu bisa diperjualbelikan. Kedua, si penjual terlebih dahulu sudah memiliki stok yang akan dijual. Ini kan nanti mau dibuka. Teknisnya baru nanti di sana. Tidak membayar, hanya meyakinkan pelanggan. Itu spekulan namanya. Spekulan tak boleh dalam Islam. Ya, maksudnya gini, ada yang berpesan di teleponnya atau melalui internet, Pak, saya mau beli mobil ini, padahal dia nggak punya. Atau katakan baju, kemudian ya, nanti akan saya kirim. Iya kan? Tidak boleh dalam Islam. Itu namanya jual beli ma'dum. Tanpa terlebih dahulu dimiliki. Praktek seperti ini disebut dengan jual beli ma'dum, hukumnya tidak sah. Karena nantinya harus ada akad. Ingat, akad itu
Nah, ini akan saya jelaskan. Akad itu walaupun melalui dia telepon, itu majelisnya. Nanti akan kita bahas paling akhir supaya dalam penutup. Saya nggak baca hadisnya lagi supaya kita cepat. Kemudian yang keempat, penggunaan jual beli via internet tidak ada borong, tipu daya. Nah, ini, wah, di sini yang paling penting ketika si pemilik membuka lapak di internet atau sistem digitalisasi ini, harus dia pastikan bahan-bahan yang dibuat, misalkan mohon maaf, katakan baju, bahannya apa, warnanya bagaimana, bahannya bagaimana. Lalu apabila dijelaskan di situ, kemudian si pembeli, konsumen sudah yakin dia itu benar, dugaan kuat saja sudah benar, sudah boleh. Tidak harus 100%. Dalam fikih begitu. Tidak harus yakin 100%, tapi dugaannya udah benar ini. Namun tetap berlaku nanti saya katakan, jangan seperti yang terjadi sampai masuk TV, berhantam si konsumen dengan si pembeli. Itu karena nggak mengikuti hukum syarat. Sebenarnya kita harus juga buat syarat-syarat secara hukum Islam. Nanti salah satunya berlaku hukum jual beli melalui via internet ini atau melalui lapak kami ini. Harus begitu. Berarti ada ada khiyar nanti di sana, ada komplain. Namanya komplain itu penting. Sementara di dalam elektronik yang ada saat sekarang ini, lapak manapun setelah dibeli tidak boleh dikembalikan. Gimana itu? Itu bukan hukum Islam. Nah, itu harus diabakan penjelasan kita. Kemudian tidak ada jahalah. Jahalah itu maksudnya tidak tahu apa bahannya, disembunyikannya satu bahan dari pakaian itu, itu nggak boleh. Detail dibuat di situ, ya kan? Kemudian tidak ada tipu menipu. Wah, itu pasti ada tipu menipu. Kadang, ya kan? Yang diminta adalah ukuran 40, yang datang ukur 90, sudah dibayar duluan. Itu dia. Memang di dalam hukum ini memang harus ada regulasinya ya. Belum tentu ada regulasi seperti ini menurut undang-undang. Tapi kita umat Islam harus menjaga ini. Pelaku ini harus menjaga tidak terjadi tipu menipu di situ atau ghusy. Ya. Berikutnya jual beli harus antarodin, artinya sudah rela sama rela. Oke, saya akan transaksi dengan Anda. Cuma ada sedikit di sini. Kita sebenarnya transaksi itu hanya dengan alat digital ini. Apakah orang di sana begini juga? Itu kembali lagi antarodin, ridho untuk memudahkan. Sejauh mana nantinya? Akad jual beli via internet sekalipun tidak dilakukan dalam masjid. Ini hati-hati. Bertentangan dengan hadis Nabi. Tapi kalau hanya akadnya yang tidak boleh. Akad itu kan dibuat di situ nanti ya, terima. Itu akad namanya. Itulah akad itu. Tapi kalau masih duduk-duduk dia gini, ini bagaimana? Ini membicarakan saja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengokekan, nggak boleh di masjid. Paling rendah hukumnya menurut pendapat ulama adalah makruh, baru haram. Mazhab Syafi'i haram, mazhab Hambali dan Maliki, ya Hambali terutama tidak sah jual belinya. Ngeri kali kan? Kita hindari, walaupun mudah kali ini di masjid, jangan. Iya. Itu norma dalam hukum fikihnya. Kemudian lanjut ya, saya saja melanjutkannya. Pendapat ulama-ulama jual beli via internet. Ini yang kita lihat supaya paham juga, ada alasan, jangan hanya ikut-ikutan. Sah jual beli via internet bila kedua belah pihak sama-sama jauh. Atau gaib. Gaib itu maksudnya kita di sini
yang kita buat transaksional itu di Jakarta, itu gaib lah itu, atau di Medan, atau mungkin di Tanjung Balai, bisa lah, Tanjung Balai agak jauh. Tapi kalau yang sininya dia dengan sumbut baru nggak sah. Hal yang besar ya, tapi ada muatut di sana. Maksudnya yang bisa dijangkau, adanya apa dia? Hal-hal besar ya kan, maksudnya tidak sulit lah dia ya kan? Yang bisa dijangkau maksudnya. Itu pendapat ulama, mayoritas ulama itu yang kita ambil. Maka jagalah norma itu. Ini hukumnya kan gitu ya. Maka buat nanti di situ, kalau mau langsung ke tempat kami kan bisa. Sama dengan saya mau beli sesuatu ke sana, inilah saya mau beli misalkan semen, dekatnya di situ, pergilah kita. Itu hukum syara'nya. Tapi kalau Tanjung Balai, itu sudah kebutuhan agak sulit lah itu, atau harus jauh mana. Ini tidak, ininya ke sana. Manusia ini tambah malas memang ya kan. Di sini belum tambah malas, tapi akan datang. Kalau di kota-kota turun dari atas saja malas. Makanya ada sekarang mau akad nikah pun nanti dari Jawa, itu nggak benar ya kan. Saya mau tanya, kalau akad nikah dari jauh disahkan, berarti malam pertamanya pun bolehlah dari jauh. Atau kirim perempuan itu kan? Nggak bisa, beda itu. Itu kan. Kalau ini memudahkan tidak apa-apa, bolehlah. Jadi ini kita lihat mazhab Hanafi, Maliki, satu kaul dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Berarti mayoritas lah ini. Makanya ditarjih dengan ini. Dalilnya nanti akan kita sebut. Memang ini tidak dibahas di zaman dulu. Nggak ada. Memang nggak ada internet. Di zaman ini itulah fikih. Kalau dikatakan fikih itu adalah dinamis, di sini dia salah satu contohnya. Kemudian tidak sah jual beli jika kedua belah pihak sama-sama hadir dan sah jika sama-sama goib. Syafi'iyah dan Hanabilah. Sama-sama goib itu nggak ada, jauh ya, sulit. Ada sulit paling tidak. Ini nggak ada sulit, itu hadir. Ini nih, Pak Edi di situ. Pak Edi, aku mau apa? Jual beli kita ya katanya. Jadi di situ. Tinggal melangkahnya di situ. Waduh, itu tidak sah. Sesuatu itu melangkah kepada yang lebih mudah untuk memudahkan apabila tidak bisa dilakukan langsung kan gitu. Tidak sah jual beli via internet secara mudah kecuali darurat, satu kaul dan mazhab Syafi'i. Ini satu kaul ini berarti lemah. Maka yang ditarjih boleh dan sah jual beli dengan via internet sekarang. Tapi ada nanti persyaratan yang harus kita tunjukkan. Dalil membolehkan. Ini dia. Pertama, pengakuan via tulisan dari kejauhan sama isinya dengan isi yang diutarakan secara langsung. Betul tidak? Iya. Telepon sekarang sudah yakin kita itu bahwa dia yang apa? Kan begitu. Ya tentu kita juga enggak begitu saja mempercayai ada sebelum kita tahu misalkan lapak dia ada, dia punya alamat, ini harus diyakinkan itu. Ya. Kemudian kedua, Rasulullah SAW diperintahkan menyampaikan risalah terkadang melalui surat kerajaan Najasyi, melalui surat dikasih. Aslim taslam, masuk Islam kau selamat, kalau tidak mati kau. Paham nggak kerajaan Najasyi? Paham. Ada yang menyobek-nyobeknya itu Persia. Maka Rasul mendoakan mazzakumullah, Allah akan mencabik-cabik kalian. Itulah ditaklukkan Sayyidina Umar dan seterusnya. Ini dalilnya. Yang ketiga, sahnya akad harus dengan syarat sama-sama ridho. Itu tadi sudah kita singgung. Berarti setelah dia teliti dulu. Keempat, sedangkan dalil yang mengatakan tidak sah adalah ada lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah disampaikan kepadamu. Cara menyampaikan ada dua. Satu dengan langsung, kedua dengan mengutus orang, bahkan yang ketiga dengan mengirim surat. Tapi kalau yang bisa langsung, ini kaidah.
Kalau bisa hakikat, janganlah majaz. Kalau bisa langsung, maka janganlah mengirim orang. Nah, itu dia kaedahnya. Semuanya ada relevansinya. Kemudian, sedangkan dalil yang mengatakan tidak sah adalah karena tulisan termasuk kinayah, bukan hakikat. Kinayah bukan hakikat. Tulisan itu katanya kinayah, bukan hakikat. Nah, itu satu kaul. Makanya mereka mengatakan tidak sah, tapi dibantah yang di atas tadi. Boleh, artinya tarjih, dan yang difatwakan adalah mubah sesuai pendapat mayoritas ya ulama. Bahkan kita baca nanti dalam fatwa Ad-Daimah dari Saudi Arabia yang mengumpulkan ulama-ulama dunia, bukan mereka saja. Nah, itu membolehkan. Begitu juga fatwa ulama Mesir sudah mengeluarkan transaksional melalui elektronik adalah sah dengan syarat-syarat yang tadi atau hukumnya adalah mubah. Nah, itu yang kita apakan supaya tidak ragu-ragu dalam menjalankan ini. Ketentuan yang berlaku pada jual beli via internet berlaku pada jual beli langsung. Ketentuan jual beli ketentuan yang berlaku pada jual beli via internet atau sejenisnya tentu berlaku pada jual beli langsung. Maka berlaku apa? Berlaku khiyar majlis. Artinya apa yang majlis? Khiyar majlis itu 3 hari. Boleh 3 hari apabila misalkan dia nyesal. Ada aibnya, tidak ada aibnya. Nah, ini berani nggak buka lapak seperti itu secara hukum Islam? Tapi regulasi yang terjadi saat sekarang ini apa? Tidak kembalikan barang. Ini yang tidak islaminya. Harus kita bedakan Islam dengan tidak. Maka buatlah di situ kalau kita orang Islam. Kalau memang tidak asalkan belum dipakai dan tidak dirusak dan masih berahab, boleh dikembalikan selama 3 hari. Itu kalau kita mau Islam ya, Islami. Biasanya kan jarang itu kalau diterima supaya tidak terjadi. Itulah namanya khiyar majlis. Yang kedua, khiyar syarat. Buat di situ. Kalau Anda kekecilan bisa dikembalikan lagi, pulangkan lagi. Tentu ada biaya. Buatlah di situ biaya mengembalikan ditanggung bersama umpamanya. Kalau mau ikut dengan cara yang Islami. Kalau sudah pas ya sudahlah, nggak ada lagi cerita. Ini bukan jual beli salam. Kalau jual beli salam itu baru tidak ada namanya. Nggak ada, karena sudah duit undang sana. Itu kalau mau secara Islami. Jual beli syarat itu apa maksudnya? Dia mau beli sepatu untuk anaknya, ya kan? Anaknya ini masih kelas 3 SD. Rupanya kebiasaannya yang nomor 7. Rupanya bagi dia nomor 8. Kan itu kan kalau nanti nggak cocok sama anakku bisa dikembalikan. Bisa. Itu dibuat di situ penjelasannya itu. Bagaimana mencocokkannya dengan regulasi sekarang? Paling ya inilah harus kita apakan. Jangan nanti marah-marah seperti yang di televisi saya lihat. Masuk hukum. Ya kan? Didatangi polisi, gawat juga itu. Akhirnya itulah kalau tidak mengikuti cara hukum Islam. Walaupun ada regulasi seperti itu, ya ikuti regulasi itu. Namun kita sebagai sama muslim atau kepada orang lain yang konsumen kita agak melunak karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim sahih, rahimallahu mur'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah merahmati seseorang apabila dia pemaaf ketika menjual, pemaaf ketika membeli, dua-duanya pula ya kan. Kan maksudnya apa? Kalau sedikitnya kurangnya udahlah. Begitu juga kalau misalkan yang hanya apanya yang apa namanya, kancingnya, kan bisa diganti. Itu pemaaf dia. Allah memberi rahmat kepada dia. Tapi kalau gara-gara itu berurusan dengan hukum, akhirnya memaki-maki dia dan mengapa nggak benar, ya kan? Ya. Kemudian berlaku khiyar aib.
yang kita minta itu misalkan termasuk dalam itu aib, ya kan? Yang kita minta warna merah, tahu-tahu datang warna kuning, itu berarti sesuai pesanan beda, itu dianggap aib. Atau misalkan memang aibnya tak bisa dimaafkan, contoh yang koyaknya di sini, ya. Tapi menurut apa? Kalau sudah sampai ke tangan konsumen, ya gitu ya dia apa ya? Tidak bisa ya. Sudah dibuka kan? Gimana memasangnya kalau nggak dibuka? Nah, itulah pemaafan dalam Islam. Ya kan? Wah, susah juga kalau sudah dibuka. Kalau pakaian yang kerasnya, yang apanya yang seperti ini. Nah, paling tidak jangan dibuangnya apa namanya? Tapi kalau dipakainya 1 hari ya udah dibasuh kan gitu ya. Saya ingat jual beli kalau di kampung dulu, pasti Pak Hupan tahu lah, di Penyambungan mungkin ya, atau di Pasar Maga. Apa katanya? Ini untuk anak saya, nanti kalau nggak pas kembalikannya. Ya Pak, tapi jangan dipakai ke sekolah dulu walau apa. Hanya dicocokkan, nanti balik lagi. Itulah hebatnya dalam Islam itu. Nah, maka kalau berlaku jual beli dengan langsung, maka berlakulah di situ yang disebut dengan khiyar. Apa itu? Apa namanya? Khiyar yang 3 ini. Nah, itu. Lanjut. Syarat-syarat jual beli. Nah, ini maksud saya. Oh ya. Yang pertama, adanya 2 belah pihak yang melaksanakan akad jual beli. Kalau saya jual beli, ini saya jual sama Anda, nggak harus pula salam-salaman. Beli ya, jual, nah itu sudah akad. Itu kan langsung. Kan ada 2 belah pihak, ada barangnya, kasih duitnya. Nah itu kalau langsung. Ini kadang ini harus kita ubah juga. Kita beli apa kata? Terima kasih. Saya beli kulkas Anda, uangnya menyusul, tapi sudah diokekan kan menyusul itu nggak langsung di tangan dia. Dan karena jauh dia boleh seperti itu, dan dia pun mengatakan iya, kata iya itu sudah berarti setuju. Tidak harus seperti akad nikah. Aku nikahkan kepadamu, atau umpamanya aku jualkan kepadamu barang kulkas ini dengan harga sekian dan harga, tidak pada begitu. Nah, itu berlebihan namanya. Ya, saya jual, saya beli. Udah oke itu. Udah bisa. Tidak susah-susah sebenarnya. Ada sih akan jual beli. Kalau melalui elektronik ini ada tadi persyaratan itu sudah ditunjukkan, kemudian kita mengokekan. Tapi mengokekan tadi jangan buat di masjid, itu akad namanya. Hormati juga masjid tuh. Iya. Nah ini jelas benda dan tempat jual belinya. Tempat jual belinya, bendanya jelas. Ya udah sifat-sifatnya kan. Tempatnya jelas, ada alamatnya begitu, kan ada itu. Jangan bodong. Nah, kalau bodong nggak sah, bukan tidak sah lagi, yang merugi. Nah, ini harus diteliti, harusnya ada nomor 4 ini, tahu kita persis di mana alamat dan keberadaan. Artinya legal, bukan ilegal. Atau dia sudah bisa mempertanggungjawabkannya, karena memang membuat itu mudah saja ya, mudah ya. Nah, berarti buat alamatnya, buat handphonenya, jadi nanti tidak ada yang terugikan. Saya kira itu saja, karena ada lagi acara 2, apalagi pembicara itu yang lebih utama. Jadi intinya di sini saya simpulkan boleh melalui elektronik. 1, digitalisasi artinya boleh, dengan syarat tadi tidak ada tipu daya, jelaskan di mana tempatnya dan bendanya. Kemudian berlaku khiyar di situ, tidak seperti yang terjadi selama ini kita lihat. Inilah ilmu yang harus kita pedomani di dalam transaksional melalui digitalisasi ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.